Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Anime isekai adalah anime yang paling banyak diminati, apalagi jika karakter utamanya sangat kuat atau tidak terkalahkan. Tentu saja akan banyak sekali peminatnya. Namun ada anime sejenis yang tidak kalah menarik untuk diikuti, yaitu anime isekai underrated yang jarang diketahui. Otome Game no Hametsu berfokus pada cerita seorang pelajar perempuan yang mendapati dirinya hidup kembali di dunia lain atau suatu dunia yang mirip dengan game yang sering dia mainkan. Dalam permainan tersebut terdapat karakter bernama Katarina. Dia merupakan keturunan dari bangsawan yang tidak disukai oleh semua orang. Sebagai antagonis utama, Katarina memiliki nasib sial di setiap akhir cerita. Dia harus menghadapi berbagai malapetaka yang menghampirinya. Untuk mengatasi alur kehancuran yang akan dialaminya, dia pun memanfaatkan seluruh ingatan masa lalunya dan memutuskan untuk membangun hubungan baik dengan semua orang yang ditemuinya. Dalam dunia fantasi tersebut, dia memiliki kemampuan rata-rata. Kemampuan sihir dan pengetahuannya juga biasa-biasa saja. Namun karena sifatnya yang baik dan mudah untuk diajak berteman, pada akhirnya dia menjadi populer dan banyak orang yang peduli kepadanya. Kakuryou no Yadomeshi, seorang manusia yang memiliki kekuatan spiritual besar, seringkali menjadi incaran bagi Ayakashi. Ayakashi merupakan makhluk halus yang tinggal di alam gaib. Meskipun begitu, tidak sedikit di antara mereka sering muncul di dunia manusia. Tsubaki Aoi adalah salah satu orang yang bisa melihat makhluk tersebut. Sama seperti kakeknya, dia memiliki energi spiritual yang sangat besar, sehingga kerap menjadi incaran para makhluk gaib. Pada suatu ketika, dia dihampiri oleh Dewa Iblis. Kemudian tidak lama setelahnya, dia diseret ke alam gaib dan diberitahu bahwa dia akan menjadi istri untuk Dewa Iblis. Sejak awal, Dewa Iblis memang tertarik kepadanya. Terlebih lagi, kakeknya Aoi sudah sejak lama menjadikan Aoi sebagai jaminan untuk melunasi semua hutang kakeknya kepada Dewa Iblis. Karena Aoi tidak ingin menjadi istrinya, dia pun memutuskan akan mencari pekerjaan di dunia gaib. Isekai Sokudo berlatar di suatu restoran yang terletak di sudut kota distrik perbelanjaan. Nekoya adalah sebuah restoran yang menyajikan masakan bergaya barat. Meskipun menu masakannya tidak teratur, selama itu enak sudah cukup membuat pelanggannya merasa puas. Di luar sana, restoran ini tampak seperti restoran biasa. Namun setiap sekali dalam seminggu, mereka akan didatangi oleh pelanggan dari dunia lain, di mana dunia tersebut merupakan dunia fantasi yang dihuni oleh berbagai ras. Hal ini bisa terjadi berkat sebuah pintu yang menghubungkan restoran Nekoya dengan dunia lain. Karena masakannya terbilang enak, maka banyak orang di antara pelanggannya menjadi ketagihan. Semua menu yang disajikan oleh Nekoya juga merupakan masakan yang cukup unik bagi mereka. Oleh karena itu, jumlah pelanggan dari dunia lain dapat terus bertambah dan menjadikan restoran Nekoya sebagai tempat makan terbaik yang pernah ada. Conception. Anime ini berlatar di dunia sihir, di mana dunia tersebut sedang terancam karena adanya makhluk kotor yang bisa berubah menjadi monster. Dalam kurun waktu tertentu akan muncul seorang Moribito atau seorang pahlawan dari dunia lain yang akan bertarung mengalahkan makhluk tersebut. Itsuki dan Mahiro merupakan seorang pelajar yang terpilih menjadi Marobito, sehingga pada suatu ketika mereka berdua terseret ke dunia lain melalui lingkaran sihir besar yang menghubungkan dunianya dengan dimensi lain. Meskipun Itsuki telah terpilih sebagai pahlawan, namun tetap saja kekuatan dia tidak cukup untuk langsung bertarung memasuki labirin. Oleh sebab itu, dia harus ditemani oleh anak bintang atau suatu anak yang terlahir berdasarkan 12 rasi bintang yang menyerupai manusia. Untuk melahirkan anak bintang tersebut, diperlukan ritual khusus yang harus dilakukan Maribito bersama dengan 12 perempuan yang terpilih. The Dungeon of the Black Company. Anime ini memiliki latar di dunia fantasi, di mana semua orang terlalu mementingkan pekerjaan di atas segalanya. Setiap orang yang tidak berbakat bekerja di pertambangan, sedangkan seseorang yang cukup kuat dan memiliki kemampuan bertarung bisa memasuki labirin lebih dalam untuk mengalahkan monster, juga untuk mendapatkan bayaran yang lebih tinggi. Ceritanya bermula ketika seorang pria bernama Ninomiya Kinji telah berhasil mendapatkan penghasilan tetap tanpa perlu bekerja. Semua itu bisa terjadi
berkat investasi yang telah dia lakukan di masa lalu. Sayangnya kesuksesan tersebut berakhir seketika setelah portal misterius menyeretnya ke dunia lain. Di dunia tersebut dia memiliki hutang yang cukup besar, sehingga meskipun Ninomiya bekerja keras, penghasilan dia tidak akan cukup untuk melunasi semua hutangnya. Namun pada suatu ketika dia menemukan jalan rahasia yang terhubung ke sebuah labirin yang di dalamnya terdapat kristal dengan harga jual yang lumayan. Tapi ketika Ninomiya dan temannya akan pulang, mereka berhadapan dengan seekor naga yang ingin memakannya. Tapi berkat kecerdikannya, Ninomiya pun berhasil menjinakkan naga tersebut, sehingga naga itu pun tertarik mengikutinya dan menjadi rekan mereka dalam perjalanan. Kamigami no Asobi ceritanya berfokus kepada seorang pelajar yang dipanggil ke suatu akademi di dunia lain. Sekolah yang disebut Akademi Para Dewa itu diciptakan oleh dewa bernama Zeus dengan tujuan untuk mengajarkan dewa lain tentang segala hal mengenai manusia. Kusanagi Yui adalah seorang pelajar yang tinggal di kuil. Dia memiliki hobi berpedang yang telah dia tekuni selama masa sekolahnya. Semuanya berawal ketika dia menemukan pedang bercahaya di dalam kuil. Ketika dia menyentuh pedang tersebut, secara tiba-tiba dia terlempar ke dunia lain. Di sana dia merasa bingung, tidak memahami kondisi yang sedang dialaminya. Berbagai pria yang dia temui juga sama sekali tidak membantunya. Tidak lama setelah itu, dia pun diteleportasi ke dalam ruangan milik Zeus. Zeus mengatakan bahwa Yui telah dipilih mewakili manusia untuk mengajarkan para dewa tentang kehidupannya. Sedangkan dewa yang telah dibicarakannya itu adalah seorang pria yang telah dia temui sebelumnya. Meskipun merasa keberatan, tapi Yui tidak dapat menolak permintaan dari Zeus. Karena jika tidak menyelesaikan tugas tersebut, maka dia tidak akan bisa kembali ke dunia asalnya. Dog Days. Anime ini memiliki latar di dunia fantasi atau suatu dunia alternatif yang penduduk lokalnya memiliki telinga dan ekor hewan. Salah satu negeri di dunia tersebut mengalami kesulitan karena selalu kalah dalam peperangan. Oleh sebab itu mereka pun memutuskan untuk memanggil pahlawan dari dunia lain. Seorang pelajar bernama Izumi merupakan anak berprestasi yang sering mengikuti pertandingan atletis. Pada suatu ketika dia terpilih menjadi pahlawan dan dipanggil ke dunia lain oleh seorang putri. Setelah memasuki dunia lain, kemudian Izumi dimintai bantuan untuk menyelamatkan salah satu negeri. Pada awalnya dia merasa tidak bisa berbuat apa-apa, karena pada dasarnya Izumi hanyalah siswa SMP yang tidak memiliki pengalaman dalam bertarung. Namun setelah dia mengetahui bahwa peperangan tersebut hanyalah pertandingan biasa yang sering dia lakukan di dunia asalnya, maka Izumi pun setuju membantu mereka untuk ikut serta memasuki area pertarungan.